Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama manittaqa bimahabbatihi wa ridwanihi wa aw'ada man khalafahu bighadabihi wa azabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi alladzina jahadu fi sabilihi. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadinal muttasil ilal imamil hafiz as-sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Hadirin jamaah taklim Masjid Jami Al-Ikhlas Nurung Elok yang dimuliakan Allah, wabil khusus para asatiz, para hujjaj, tokoh-tokoh masyarakat, terutama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Pak Rasulullah beserta pengurus-pengurus yang lainnya, Bapak Ketua RW, Ketua RT, para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan
Alhamdulillah wa syukrulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir berkumpul dalam rangka komitmen kita untuk melaksanakan tugas kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, halaman 164 masih ya. Ini berkaitan dengan rahmat Allah yang sangat luas. Jadi rahmat Allah yang sangat luas. Hadis nomor 1416. Nomor 1416. Ya. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahul khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati ghalabat ghadabi wa fi riwayatin inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi ini hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmati ghalabat ghadabi. Atau ada di dalam hadis lain sabaqat ghadabi. Artinya inna rahmati juga. Jadi inna rahmati sabaqat ghadabi. Nah, hadis ini rawahus syaikhani an Abi Hurairah. Jadi hadis sanad dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh dua syaikhan, dua syekh. Yang pertama adalah Syekh Imam Al-Bukhari dan yang kedua Syekh Imam Muslim. Jadi kalau riwayat dua imam itu suka disebut di dalam buku-buku hadis asy-syaikhan, dan sering pula disebut dengan muttafaqun alaih. Jadi muttafaqun alaih disepakati atasnya. Jadi siapa yang menyepakati? Yaitu dua syekh ini, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini hadis nomor 1416 ya, di halaman 164. Jadi Rasulullah ketika selesai menciptakan segala makhluk, Allah mencatat di dalam kitabnya. Apa kitab Allah? Lauhil Mahfuz ya. Jadi di dalam Lauhil Mahfuz, fahuwa indahu fauqal arsy, di mana Allah Subhanahu wa taala berada
di atas arsy, ya, di atas arsy. Nah, apa yang Allah tulis, apa yang Allah tetapkan, jadi kataba itu bisa bermakna menetapkan, ya. Apa yang Allah tetapkan? Allah menetapkan inna rahmati ghalabat ghadabi, yang artinya sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan sifat marahku, rahmatku mengalahkan sifat murkaku. Jadi murkanya Allah dapat terkalahkan oleh sifat rahmatnya Allah. Atau ada di riwayat lain bukan ghalabat tapi sabaqat. Kalau sabaqat itu mendahului artinya. Kalau ghalabat tadi mengunggulkan, memenangkan. Tapi sabaqat bermakna mendahului. Ya, dua-duanya sih maksudnya ya sama. Jadi kalau mendahului berarti ya mengalahkan. Kalau ya tadi sabaqat itu juga mengalahkan. Artinya apa? Allah memiliki dua sifat. Ada sifat itu memberikan azab, ada sifat memberikan rahmat. Jadi rahmat itu mengasihi, kalau azab itu menyiksa. Jadi antara menyiksa dengan mengasihi itu dua kalimat yang berlawanan arti. Jadi lawan rahmat adalah azab. Nah, kita lihat banyak ayat-ayat suci Al-Quran bahwa memang rahmat Allah itu mengalahkan segala sifat-sifatnya yang lain. Misalnya kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 13, kemudian juga di dalam surah Al-A'raf ayat 156, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa rahmat Allah begitu luas, sehingga dengan sifat rahmat Allah, sifat-sifat Allah yang lainnya itu bisa dikalahkan. Jadi rahmat Allah yang begitu luas dapat mengalahkan Allah sifat-sifatnya yang lain. Jadi dapat mengalahkan sifat-sifat Allah yang lain. Nah, di sini ada di surah Al-A'raf ayat 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala azabi usibu bihi man asya. Qala azabi usibu bihi man asya. Man asya'u. Allah berfirman, azabku, azabi itu azabku dapat kutimpahkan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Ala man asya, kepada siapa saja yang aku mau. Jadi azabi usibu, aku timpakan. Azabku aku timpakan kepada siapa saja sesuai dengan kemauanku. Asya. Tapi kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan sifat rahmatku itu dapat mengalahkan sifat-sifatku yang lainnya. Jadi sifat rahmatku lebih luas dari sifat-sifat Allah yang lainnya. Nah, artinya kalau kemarin kita membahas tentang khauf dan roja gitu kan ya.
Nah, dengan sifat rojak kita, harapan kita kepada Allah, kita andalkan dari sifat rahmatnya Allah tadi. Maka sifat Allah begitu luasnya. Jadi sampai-sampai Allah sendiri yang menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan sifat rahmatku itu dapat mengalahkan sifat-sifatku yang lain. Arti lebih luas. Wasi'at itu kan luas, lebih luas dari sifat-sifatku yang lainnya. Kemudian kata Allah, fasa'aktubuha lillazina yattaqun, al-ayat. Maka aku akan menetapkan dengan sifat rahmatku kepada orang-orang yang bertakwa. Menetapkan apa? Menetapkan bahwa Allah akan memberikan sifat rahmat kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian kalau di ayat 113 tadi surah An-Nisa, ini menjelaskan tentang rahmat Allah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka, al-ayat. Walaula fadlullahi 'alaika, dan kalaulah tidak ada karunia Allah atasmu ya Muhammad, dan kalaulah tidak ada karunia, fadlun itu karunia Allah, jadi karunia Allah. Kalau tidak ada karunia Allah, wa rahmatuhu, dan tidak ada rahmatnya, lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka, niscaya sekelompok orang-orang kafir akan menyesatkan engkau. Ayyudilluka, maka dengan sebab rahmat Allah, Nabi kita tidak disesatkan oleh orang-orang kafir tadi. Jadi Allah yang menyatakan itu, bahwa begitu luasnya rahmat Allah sehingga Rasulullah disakiti seperti apapun, dibuli seperti bagaimanapun, itu karena sifat rahmatnya Allah, nah itu Rasulullah tertolong. Nah, ini surah An-Nisa 113. Jadi walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka. Jadi kalaulah tidak ada karunia Allah dan tidak ada rahmatnya atas engkau ya Muhammad, niscaya orang-orang kafir sudah berkeinginan keras untuk menyesatkan engkau, untuk menghancurkan engkau. Nah, ini walaupun ayat ini nampak tertuju kepada Nabi, akan tetapi dapat kita gunakan untuk umat-umatnya. Karena di dalam usul fikih Pak ya, itu kan zikrul khas li iradatil am, gitu kan. Jadi walaupun sebutannya ini untuk Rasul, tetapi maksudnya untuk kita semua. Zikrul khasi li iradatil am, disebut secara khusus namun dikehendaki untuk umum, seperti itu ya. Nah, baik hadirin sekalian, itu ayat nomor 1416-nya. Kemudian yang berikutnya yaitu hadis nomor 1412, di mana Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya ini menyatakan innalillahi ta'ala
mi'ata rahmatin. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Mi'ata rahmatin, memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan, yang baru Allah turunkan itu hanya 1 rahmat saja. Jadi Allah memiliki 100 rahmat, yang baru diturunkan ke alam ini 1 rahmat. Berarti masih tinggal berapa? 99. Nah, untuk apa itu 1 rahmat? Jadi 1 rahmat saja itu sudah diberikan kepada jin, ya, bainal jinni. Allah kasih rahmat kepada jin wal insi, dan juga kepada kita umat manusia. Kemudian wal bahaim, ya, binatang-binatang ternak, semua dapat rahmat. Wal apa itu? Hawam wal hawamu, wal hawami. Apa? Binatang-binatang buas juga dapat rahmat. Apa di antara rahmatnya binatang buas? Macan begitu galak nampaknya kan, tapi apakah dia makan anaknya? Kan enggak. Dia punya rasa kasih sayang kepada anaknya. Nah, itu termasuk rahmat. Rahmat kan artinya kasih sayang. Dia menyayangi anaknya. Walaupun binatang buas itu galak seperti apapun, ya, ada punya sifat rahmat yang Allah berikan. Nah, fabiha, maka dengan 1 rahmatnya saja, ya ta'atofuna, mereka saling mengasihi. Ya ta'atof, saling mengasihi. 1 rahmat. Jin dengan jin saling mengasihi, manusia dengan manusia saling menyayangi, kan begitu? Dengan sifat rahmat itu. Binatang juga saling menyayangi. Coba kita lihat buaya sama pasangannya, itu sayangnya bukan main. Nggak kayak kita. Kita mah udah punya 1 istri, masih cari lagi istri yang lain, kan gitu. Tapi buaya kalau sudah punya 1 pasangan, nggak mau nyari pasangan lain katanya. Makanya di Betawi itu kalau kawin itu suka ada roti buaya gitu. Karena kasih sayangnya itu hanya 1. Gitu. Jadi iya, itu makna orang Betawi pakai roti buaya gitu ya. Jadi kasih sayang itu. Nah, ini 1 kasih sayang diberikan kepada jin, diberikan kepada manusia, diberikan kepada binatang ternak, diberikan juga kepada binatang buas. 1 rahmat saja itu ya ta'atofun, saling menyayangi. Wa biha yatarohamun. Jadi ya ta'atofun kalau secara letterleknya saling mengasihi. Ya tarohamun saling menyayangi. Ya ta'atofun saling mengasihi. Ya tarohamun saling menyayangi. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dan dengan 1 rahmat saja itu binatang buas itu mengasihi anak-anaknya, sayang kepada anak-anaknya. Nah, makanya ini hadirin tadi saya katakan 2 nomor hadis ini temanya itu terkait dengan rahmat Allah yang begitu luas. Jadi 1 rahmat Allah saja itu sudah mencakup ke seluruh makhluk-makhluk. Tinggal 99. Tadi kan Allah katanya memiliki 100 rahmat. Nah, tinggal 99 untuk apa itu?
Nah, ini disimpan untuk nanti kita di akhirat. Nah, di sini dikatakan wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmatan. Dan Allah tunda, Allah takhirkan. Ya. Jadi Allah nggak kasih dulu kepada makhluknya 99 rahmat yang sisanya. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang Allah akan berikan nanti kepada hamba-hambanya, kepada kita di hari kiamat. Jadi kalau kita lihat di dunia saja kita satu rahmat itu nggak ada makhluk Allah yang kelaparan, sampai kepada binatang yang nggak bisa jalan aja makan, yang nggak punya kaki aja dapat makan, kan? Dari sifat rahmat Allah. Nah, apalagi nanti di akhirat yaumil qiyamah 99. Berarti begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu aja kita udah kebagian semua gitulah. Apalagi nanti 99. Nah, kalau kita ahli surga ya insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga hadis riwayat dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadirin sekalian, jadi ini dua hadis menjelaskan tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana tadi kita lihat di dalam salah satu ayat Al-Qur'an bahwa Allah punya sifat mengazab, cuma punya sifat gagah perkasa, kan begitu. Tetapi Allah sendiri menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan sifat rahmatku lebih luas daripada sifat-sifatku yang lainnya. Nah, sehingga kalau kita mengharapkan rahmat Allah, tentu pasti Allah akan memberikan ijabah kepada kita semua. Kemudian surah An-Nisa tadi ayat 113, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan walaula fadlullah alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ibatum minhum ayyudilluk. Kalaulah tidak karena rahmat Allah dan karunia-Nya, niscaya banyak musuh-musuh kita akan menyesatkan kita. Nah, sekarang ini juga kita menghadapi masa-masa yang sangat sulit bagi umat Islam, ya. Makanya marilah kita mohon terus kepada rahmat-rahmat Allah. Jangan sampai ya musuh-musuh syariat agama Islam itu dapat menyesatkan kita umat Islam dari ya kehidupan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau menanyakan perihal tentang luasnya rahmat Allah yang diturunkan salah satunya kepada umat manusia, kepada kita. Di sini kami ingin menanyakan perihal apakah manusianya ini semua manusia tanpa membeda-bedakan agamanya, sama halnya seperti rezeki. Rezeki baik yang muslim atau yang non-muslim pun semuanya mendapatkan rezeki. Dan rahmat Allah ini termasuk semuanya akan mendapatkan rahmat Allah sampai hari kiamatkah, walaupun itu non-muslim. Karena
kita masuk surga itu bukan karena amal kita, namun karena rahmatnya Allah itu. Jadi apakah non-muslim tersebut bakal mendapatkan rahmat Allah sampai nanti masuk surga atau tidaknya? Gitu. Baik, Terima kasih. terima kasih. Jadi kalau kita merujuk kepada Bismillahirrahmanirrahim, jadi firman Allah itu kan Bismillahirrahmanirrahim, ini juga termasuk firman Allah ya. Nah, jadi kata Rahman itu rahmat, artinya dia mengasihi makhluknya tanpa pilih kasih, yang beriman ataupun yang tidak beriman semua rata, artinya kebagian. Nah, sedangkan untuk Rahim yaitu menyayangi, itu khusus. Ar-Rahim itu menyayang, penyayang. Nah, menyayangi khusus kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja. Makanya tadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Allah baru menurunkan satu rahmat di alam ini, nanti yang 99 itu akan diturunkannya di yaumil qiyamah. Jadi kalau rahmat tanpa pilih kasih, Rahim itu bagi orang yang beriman dan bertakwa. Nah, kalau tadi Bapak menanyakan apakah orang kafir juga nanti dapat rahmat di akhirat, begitu ya. Intinya seperti itu. Orang yang kafir yang tidak beriman apakah juga dapat? Nah, kalau kita melihat ayat tadi di mana Allah menyatakan qala azabi usibu bihi man asya'u. Allah berfirman, azabi usibu bihi man asya'. Azabku akan kutimpakan kepada orang yang aku kehendaki. Seolah-olah kepada siapapun itu Allah bisa kasih, kan begitu. Halaman asya semau gue, kan begitu. Kata orang kita apa begitu ya kan. Nah, namun janji Allah, karena ada sifat Allah yang berjanji dan sudah memberikan ancaman bahwa orang-orang yang kafir itu sudah kami sediakan neraka jahanam, kan gitu. Di surah Al-Kahfi dikatakan kan, apa kata Allah, mau kafir ya silakan Anda kafir, mau beriman juga silakan Anda beriman. Inna a'tadna lizzalimina naro, kan gitu. Sesungguhnya kami sudah siapkan untuk orang-orang kafir yang zalim neraka jahanam, kan begitu. Jadi kalau kita mau beriman ya berimanlah, mau kafir kafirlah, kan gitu. Tapi ingat, kami sudah sediakan neraka jahanam bagi orang-orang yang kafir dan zalim. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan janji Allah, dan Allah menyatakan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya sendiri, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya. Walaupun tadi sifat rahmat itu kan mengalahi segalanya, tapi kalau udah Allah janji itu tidak akan dipungkiri oleh Allah. Bagi orang beriman, walaupun dia fasik, dia barangkali sekolah sholatnya masih belang bentong, kata orang Betawi ya. Tapi nanti pada akhirnya dengan sifat rahmat Allah masuk surga, walaupun imannya sedikit ya gitu. Tapi tentu dihukum dulu sesuai dengan
ya perbuatannya kan gitu. Jadi kalau orang beriman pada akhirnya nanti akan masuk surga juga. Karena memang itu doa daripada Rasulullah bahwa umatnya jangan sampai ada yang masuk neraka. Gitu. Nah, maka kemarin sudah kita bahas itu kan. Allah sudah menyatakan bahwa kalau kalian ingin benar-benar masuk surga, ya sholat 5 waktu harus dijaga. Kan? Man hafaza 'ala sholawatil khamsi, barang siapa yang memelihara sholat 5 waktunya, ruku'ihinna, sujudnya, rukuknya dijaga dengan baik, wa sujudihinna, sujudnya juga dijaga dengan baik, wa wudu'ihinna, wuduknya juga, wa mawaqihinna, waktunya juga, kan gitu. Di ujung hadis itu dakhalal jannah, pasti orang itu akan masuk surga. Maka dengan memelihara sholat 5 waktu kita, mulai dari syarat dan rukunnya, insya Allah sudah dijamin kita masuk surganya Allah. Jadi orang yang beriman pada akhirnya nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang kafir di akhirat, dia nggak dapat rahmat. Kalau memang dia sudah menyalahi daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada di dalam ayat-ayat itu kan, orang-orang yang kafir, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang sombong itu akan dijebloskan ke neraka khalidina fiha abada, kan begitu. Tapi kalau punya iman walaupun sedikit, insya Allah pada akhirnya masuk surga. Seperti itu saya bilang. Ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum. Ya, saya mau tanya ini tadi kan mengenai rahmat ini tadi kan, posisinya ini kan mengasihi dan kasih sayang ya Kiai. Ya. Ini kan baru satu diturunkan ke alam dunia. Nah, kalau untuk 99 ini itu sudah ada gambaran atau bocoran atau gimana Kiai? Untuk sisanya ini Yang 99. iya, itu kan katanya kan di akhir kiamat kan ya. Nanti rahmatnya 99. Ini kita kan baru satu saja, kita dampaknya kan sudah ketahuan bahwa sifat kasih sayang, bahwa binatang buas pun punya sifat kasih sayang kepada anaknya. Berarti kan sudah menunjukkan satu rahmat ini kan sudah bukan main artinya gitu ya. Iya. Nah, berarti kan masih ada 99 tadi. Nah, yang 99 ini apakah sudah ada gambaran untuk umat ini yang sudah yang bertakwa atau gimana Kiai? Mohon pencerahannya Kiai. Baik. Kali ada bocorannya gitu kan. Apa sih? Ya. Mudah-mudahan saya bisa tangkap. Ini kan hadis tadi, 2 hadis tadi itu menggambarkan secara kiasa bahwa betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Satu saja yang dikirim di dunia sudah begitu banyak, apalagi 99. Betul. Itu kan hanya gambaran ya. Jadi hanya ibrah. Tapi kalau kita mau cari kisi-kisi, ada kan gitu. Dijanjiin kita dapat bidadari kan gitu. Bukan hanya satu. Sesuai dengan amal kita, bisa jadi bidadari kita 20 kan bisa jadi kan gitu. Cuman kita nggak bisa membayangkan bagaimana gitu kan. Karena kehidupan akhirat itu kan kata Nabi, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Jadi kita tidak bisa membayangkan bagaimana gitu. Mata kita melihat, bagaimana nanti telinga kita mendengar, bagaimana nanti barangkali hati kita menggambarkannya gitu. Jadi sulit gitu. Kalau punya bini 40 kira-kira bagaimana ya kan gitu. Ya sulit kita bayangin ya kan gitu. Tapi yang jelas rahmat Allah begitu luas gitu ya. Ya, paham ya. Ntar lagi wanita lakinya banyak lagi kan begitu. Nah, jadi seperti itu.
Ya, yang jelas bahwa di akhirat itu rahmat Allah sampai 99. Di dunia cuma dikasih 1 kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu kan gambaran tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Nah, sehingga memang ada satu aliran yang menyatakan ya kalau memang orang kafir itu punya rasa iman sedikit ya, itu juga dapat rahmat. Salah satu contoh yang kita baca, kita sering dengar di saat Abu Jahal bergembira ketika kelahiran Rasul saja, itu Allah kasih rahmat. Setiap hari Senin dia diringankan azabnya. Karena di saat Nabi lahir dia gendong sebentar itu. Dan yang nyusuin itu budaknya Abu Jahal. Kalau ini gimana sih? Kalau apa? Ini kalau kan ada juga seperti kata Islam KTP gitu. Dimana kafir itu mereka contoh misalnya Kristen kan ada juga Kristen KTP Kiai. Nah ada juga mereka itu yang percaya Tuhan satu Kiai. Seperti kan, iya. Baik. Saya kira itu kan Allah sudah menyatakan inna azabi usibu alaman asyad. Jadi aku beri azab sesuai dengan kemauanku. Bisa jadi kan ada hadis seorang pelacur. Ya. Pernah dengar kan? Ya, ingat. Pelacur ketika melihat anjing keausan, akhirnya airnya itu dikasih dia. Itu dengan sebab itu aja dapat rahmat dia, masuk surga. Karena ada punya iman sedikit, punya rasa kasihan. Nah, jadi soal makanya tadi dikatakan masuk surga tidaknya kita itu bukan karena amal. Kalau amal kita nggak seberapa, tapi karena rahmat Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti ada juga barangkali syafaat kan bisa saja ya. Dari Allah dan melalui Rasulullah ya, ada syafaat karena dia pernah berbuat baik di dunia. Wallahu a'lam. Yang jelas kita teruslah berbuat baik, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka mari kita tutup ya dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahiyal karim antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.